Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kita dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai lembaga tinggi negara di Indonesia. Sebelum video dimulai, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gibran Urianto. Saya Luki Adilia Puspa. Dan saya Frasan Gramanulang. Selamat menyaksikan. Satu ketinggalan. Siapa itu? Kawan kami di belakang kamera, Heru Riswanto. Selamat menyaksikan. Halo Heru. Di dalam suatu negara terdapat yang namanya lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau civilized organization. Lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas umum antara lain. 1. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya. Yang kedua, menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis. Yang ketiga, menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. Yang keempat, menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. Lembaga tinggi negara yang pertama adalah Presiden. Presiden sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan sebuah negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara memiliki wewenang berdasarkan undang-undang yang telah diatur. Yang pertama, sebagai kepala pemerintahan, Presiden berwenang untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, mengangkat duta atau konsul untuk negara lain. Yang ketiga, menerima duta atau konsul dari negara sahabat. Yang keempat, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya bagi warga negara yang sudah berjasa bagi negara ini. Selain itu, Presiden sebagai kepala negara juga berhak menyatakan perang atas negara lain. Lembaga tinggi negara yang kedua adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa kita sebut BPK. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam 3 tahap, yaitu pemeriksaan, perencanaan, dan pelaporan hasil. Kebebasan dalam tahap perencanaan mengikuti kebebasan dalam menentukan proyek, yaitu objek apa saja yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan objeknya telah diatur dalam undang-undang. BPK dapat menggunakan tenaga ahli atau tenaga dari luar BPK untuk ikut memeriksa keuangan negara dalam sebuah lembaga tersebut. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk mengelola dan bertanggung jawab untuk keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, badan usaha milik negara, dan Bank Indonesia. Lembaga tinggi negara yang selanjutnya adalah MPR. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota MPR adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum dan memiliki kewenangan seperti mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, dan memberhentikan presiden atau wakil presiden apabila kondisi mendesak. Yang selanjutnya adalah DPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota partai politik yang dipilih rakyat ketika pemilihan umum. DPR memiliki beberapa fungsi seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan yang berikutnya adalah DPD yang dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat, dan anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi. Mahkamah Agung atau MA adalah organ negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi pemegang kekuasaan kehakiman beserta Mahkamah Konstitusinya. MA ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi peradilan. Yang kedua, fungsi pengawasan. Yang ketiga, fungsi mengatur. Yang keempat, fungsi nasihat. Dan yang kelima, fungsi administratif. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK ini mempunyai
4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.